Pemirsa, malam ini Timnas Indonesia menggelar laga hidup mati melawan Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Setelah sebelumnya bermain imbang, kini Indonesia diwajibkan menang atau seri dengan gol untuk bisa masuk ke babak final. Ya, seperti apa strategi yang akan dimainkan Timnas saat berlaga di Stadion Maidin, Vietnam? Apa saja kelemahan tim Vietnam yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita pemirsa, ada Coach Bambang Nurdiansyah, ini merupakan mantan pemain Timnas dan juga pelatih. Selamat sore, Coach. Selamat sore, selamat malam waktu Palu. Kebetulan saya di Palu. Oke, baik. Ya, dan nanti juga akan bergabung pengamat sepak bola, ada Bang Opan Lamarai akan bergabung bersama kita pemirsa. Tapi kita berbincang dulu bersama dengan Coach Bambang Nurdiansyah. Coach, kira-kira dalam leg kedua ini strategi apa yang perlu untuk disusun oleh Timnas Indonesia? Tentunya setiap pelatih sudah punya catatan, setiap pelatih sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya juga pelatih, saya pikir tetap harus memenangkan pertandingan atau kita main menyerang, main agak terbuka, tetapi jangan lupa juga pertahanan juga harus diperhatikan, karena kalau kita draw saja 1-1 atau 2-2 itu kita yang lolos. Artinya kita harus menyerang, tetapi di pertahanan juga harus diperhatikan jangan sampai pemasukan. Jadi strategi apa yang akan dilakukan, Sintayong sudah tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Tapi dari kacamata saya bahwa sektor finishing kita harus baik, harus lebih tenang anak-anak ketika ada peluang di depan. Seperti itu. Oke. Coach, kalau Coach Bambang sendiri juga melihat kira-kira modal yang sudah dimiliki Indonesia setidaknya sampai saat ini untuk bisa memenangi leg kedua ini, Coach, berebut tiket menuju ke final? Ya, saya pikir permainan timnas kita sudah beranjak lumayan bagus. Waktu lawan Vietnam juga sudah mulai bagus, mulai sabar, tetapi sekali lagi sektor depan atau finishing kita yang harus ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti di kandang Vietnam kesempatan-kesempatan yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik oleh adik-adik kita. Berarti kalau kita juga mengkaji lebih dalam lagi, Coach, kelemahan dari Vietnam yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Iya, pasti buat semua tim punya kelemahan. Dan kalau saya lihat sih, kalau lebih sabar kalau lawan Vietnam, jangan terburu-buru, lebih sabar untuk membongkar pertahanan daripada Vietnam. Saya pikir tidak ada sebuah tim yang tidak bisa dikalahkan. Strategi apa atau kelemahan apa dari Vietnam, saya pikir Sintayong sudah tahu itu apa yang harus dilakukan, dan Vietnam kelemahannya di mana, strategi apa yang akan dijalankan. Saya pikir mereka sudah punya catatan, kan ada tim analisa juga di situ. Kalau kita lihat, Coach, kalau strategi mungkin tadi sudah cukup dibahas lah begitu. Tapi bagaimana kalau kita melihat kondisi psikologis, apa posisi yang kuat bagi Indonesia? Indonesia tidak bertanding di kandangnya sendiri, tetapi juga Vietnam punya sejarah buruk dengan wasitnya. Apa yang mungkin bisa menjadi titik poin dari kita masing-masing, Coach, yang menguntungkan Indonesia? Apakah Indonesia ada menguntungkan di sini? Ya, saya pikir kalau saya tidak mau bicara soal wasit ya. Yang penting anak-anak bermain tenang, anak-anak secara mental disiapkan dengan baik, manfaatkan peluang yang ada, lebih sabar, karena terus terang main di kandang lawan ini juga sedikit sulit, tetapi saya pikir anak-anak sudah pengalaman main di kandang lawan. Sekali lagi, betulnya anak-anak ini secara mental saja yang harus diperbaiki. Nah, mudah-mudahan malam ini mentalnya terjaga dengan baik, bermain di kandang lawan juga tidak ada masalah. Karena kalau sesama ASEAN ini sebetulnya equal, satu sama lain bisa mengalahkan. Kenapa tidak gitu? Biarpun main di kandang Vietnam, ASEAN akan bermain dengan baik, mentalnya siap, saya pikir kita bisa menang dengan Vietnam. Oke, tadi sudah melihat dari sisi Coach Bambang. Sekarang bagaimana dengan Bung Opan Lamara? Bung Opan, kemarin lumayan berlangsung begitu menarik leg pertama, malam ini leg kedua. Analisa Bung Opan seperti apa pertandingan malam ini akan berlangsung? Ya, satu hal yang patut kita syukuri adalah bahwa jika kita memperhatikan penampilan anak-anak di
leg pertama kemarin penampilan mereka luar biasa ya, perubahan sangat signifikan jika kita bandingkan dengan penampilan mereka di 4 laga sebelumnya di penyisian grup. Mereka tampil menghadapi Vietnam yang jauh lebih diunggulkan. Kemudian dari data dan statistik saya berkali-kali mengatakan bahwa kita harus realistis mengakui kali ini atau 3 tahun belakangan ini Vietnam sedikit di atas kita. Tapi di leg pertama semifinal kemarin Vietnam pun tampil agak grogi menghadapi Indonesia. Dan Indonesia tampil sebaliknya lebih tenang, lebih percaya diri, terutama di lini belakang kita ya. Lini belakang kita tampil sangat kokoh, sangat solid, komunikasi mereka juga sangat baik. Yang sedikit menjadi PR bagi Sinteyong adalah lini depan. Penyelesaian akhir kita. 3 atau 4 peluang emas, di mana 3 diantaranya, sebutlah 2 diantaranya harusnya berbuah gol, itu masih gagal dimaksimalkan dengan baik. Saya melihat karena kekurang tenangan dalam penyelesaian akhir. Ini menjadi PR. Nah, selain daripada itu, juga yang menjadi PR tersendiri bagi Sinteyong adalah kesalahan elementer atau kesalahan mendasar yang masih beberapa kali dilakukan. Ada passing-passing yang salah, kemudian kontrol juga yang masih terlalu jauh, begitu juga komunikasi di lini depan. Kalau lini belakang, saya melihat semoga Sinteyong tidak melakukan rotasi sama sekali di lini belakang dari pemain yang diturunkan di GBK kemarin. Lini tengah juga sudah cukup solid. Mark Klok di situ bermain dengan sangat apik. Kemudian mungkin yang harus dikoreksi adalah lini depan. Dan sebagaimana strategi atau taktik sebelumnya dari Sinteyong selama membesut Indonesia, kita mengetahui bahwa Sinteyong kerap kali melakukan rotasi dari satu laga ke laga yang lain. Dan kalau kita melihat kebiasaan itu, maka saya kok yakin bahwa rotasi kali ini sepertinya akan dilakukan di lini depan. Oke, baik. Bung Opan, nanti kira-kira siapa saja lini depan ini yang akan dipasang, rotasinya akan seperti apa? Tapi nanti dijawab usai jeda ya Bung Opan dan juga Coach Bambang, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.